Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unisma semester 2 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi ingin mempresentasikan tugas pada salah satu mata kuliah, yakni Filsafat Administrasi dengan dosen pengampu Dr. Nurul Umiati MAP. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota, dimulai dari saya Ruby Atileria dengan nomor MPM 2210109148, dan yang kedua Stella Eka Listiani dengan nomor MPM 22101154. Buku yang diambil pada referensi kali ini yakni Filsafat Administrasi edisi kedua karangan Ari MT Sukawati Delianci, Universitas Terbuka bab 5 mengenai ilmu administrasi dan kelompok-kelompoknya. Ada 3 pembahasan, yakni yang pertama perkembangan ilmu-ilmu administrasi, yang kedua kelompok unsur utama dalam administrasi, dan yang ketiga filsafat administrasi versi barat dan versi Indonesia. Pembahasan pertama mengenai perkembangan ilmu-ilmu administrasi. Administrasi berdasarkan etimologi asal kata bersumber dari bahasa Latin yang terdiri dari administrate, yang secara operasional berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Sehubungan dengan itu, Sendang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pengembangan mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksana pada umumnya dilakukan oleh 2 orang manusia atau lebih untuk tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam buku petunjuk administrasi UGM dijelaskan pengertian berikut. Yang pertama, administrasi adalah suatu aktivitas atau proses yang terutama bersangkutan dengan cara menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, administrasi adalah proses yang lazim terdapat pada segenap usaha bersama, baik usaha pemerintah, swasta, militer, besar maupun kecil. Yang terakhir, administrasi adalah perorganisasian dan bimbingan orang-orang agar melaksanakan suatu tujuan khusus. J. Wayon dalam bukunya Fungsi Administrasi Negara tahun 1961 mengungkapkan bahwa administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha agar tujuan tercapai. Sifat terpakai dalam ilmu administrasi sebagai berikut. Yang pertama, administrasi merupakan kegiatan manusia yang berlangsung seperti proses pengendalian interaksi antara 2 orang atau lebih dalam bentuk kerjasama. Yang kedua, administrasi merupakan proses pengendalian yang kadar tujuan harus bersifat terpakai bagi perwujudan kegiatan yang berkualitas menjadi kegiatan yang tinggi produktivitasnya. Yang ketiga, administrasi berlangsung untuk mempersatukan gerak langkah sejumlah manusia. Yang keempat, administrasi merupakan ilmu yang terpakai dalam merangkai suatu harapan dalam pencapaian dan tujuan yang hendak dicapai. Administrasi sebagai ilmu terapan didasari konsep-konsep operasional mengenai pengendalian dan kerjasama. Kedua fungsi tersebut memiliki unsur. Yang pertama, fungsi primer, perencanaan, perorganisasian, koordinasi, kontrol, komunikasi. Dan yang kedua, fungsi sekunder, yakni tata usaha, keuangan, logistik, hubungan. Fenomena administrasi sebagai sarana filsafat administrasi sampai sekarang merupakan pengertian yang sistematik Confucian. Sejak ditemukan rumusan administrasi oleh Henry Fayol dalam bukunya berjudul Administrasi Industrial et General pada tahun 1916. Nyata administrasi itu proses yang terdiri atas POWC, Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling. Rumusan manajemen perusahaan seperti Henry Fayol, J. Terry, O'Donnell, ataupun N. Allen cenderung pada fungsi rangkaian horizontal. Dan administrasi rumusan Gulbig sebagai guru besar ilmu administrasi atau administrasi negara. Dalam bukunya Administration Industrial et General, Henry Fayol mengungkapkan bahwa administrasi dan tak bukan adalah satu di antara 6 fungsi esensial yang selalu ada pada tiap perusahaan industri. Yang pertama, fungsi teknik, yang kedua fungsi komersial, yang ketiga fungsi permodalan, yang keempat fungsi accounting, yang kelima fungsi pengaman kompleks, dan yang terakhir fungsi administration. Yang kedua ada kelompok unsur utama dalam administrasi. Dituliskan dalam bukunya bahwa ilmu administrasi adalah segenap progres penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama dari kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini mempunyai 2 unsur, yaitu unsur utama yang ada organisasi, manajemen, dan komunikasi. Dan kedua ada unsur pelengkap, yaitu kepegawaian, keuangan, perbekalan, perkantoran, dan terakhir ada humas. Ilmu organisasi merupakan kelompok pengetahuan yang mempelajari usaha kerja manusia. Pokok-pokok yang dibahas dalam ilmu tersebut meliputi asas-asas organisasi. Yang kedua ada dasar-dasar pembentukan organisasi. Yang ketiga bentuk-bentuk organisasi, watak organisasi, bagan organisasi, peranan pekerja staf,
birokrasi, teori organisasi, dan yang terakhir ada hubungan-hubungan manusia dalam organisasi. Baik, Daliangi pada tahun 1967 memberikan sebuah ceramah kepada suatu instansi dan departemen sosial dengan judul pokok-pokok Human Relations. Naskah ceramah ini kemudian dimuat dalam bukunya Unsur-unsur Administrasi, suatu kumpulan karangan edisi 2 pada tahun 1979 yang dirumuskan sebagai berikut. Human Relations merupakan segenap aktivitas penyatu paduan manusia dengan pekerjaan dalam suatu organisasi yang memungkinkan perkembangan diri manusia sepenuhnya, sehingga antara manusia dan kerja itu terdapat hubungan timbal balik yang bermanfaat. Human Relations merupakan pokok soal yang sangat luas. Karena luasnya human relation dapat dikatakan bahwa di mana ada manusia dalam hubungan kerja dari suatu usaha kerjasama, di situ tentu terdapat persoalan human relation dapat dipelajari dan dibahas. Human relations menyangkut persoalan mengenai hubungan antara manusia dan kerjasama dalam suatu organisasi yang mempunyai pengaruh timbal balik. Istilah human relation mulai dipakai dalam bidang perusahaan menjelang permulaan tahun 1940. Masalah pokok yang dipelajari dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangsangan manusia dengan pekerjaan. Yang kedua ada penyesuaian manusia dengan lingkungan kerjanya. Dan yang ketiga ada kedudukan manusia dalam sistem kerja, pertumbuhan manusia dan pada peralatan kerja. Baik, tadi adalah unsur utama dalam ilmu administrasi. Nah, sekarang adalah unsur pelengkap. Unsur pelengkap yang pertama ada ilmu administrasi kepegawaian. Sekelompok pengetahuan dalam ilmu administrasi yang mempelajari segenap proses pemakaian manusia sebagai tenaga kerja sejak penerimanya sampai pemberhentiannya. Pokok bahasannya yaitu sistem-sistem kepegawaian, proses penerimaan pegawai yaitu pengujian, pemilihan, percobaan sampai penempatannya pada satu jabatan. Yang ketiga ada analisis tugas pekerja. Kemudian ada sistem pengolahan jabatan pangkat, ada sistem pengajian, sistem penilaian kecakapan pegawai, sistem kenaikan pangkat, pemindahan jabatan dan kenaikan pangkat, disiplin kerja dan hukum jabatan, pengembangan kecakapan pegawai melalui latihan jabatan, sistem pemberhentian jabatan, dan terakhir sistem pensiun atau jaminan pada hari tua. Unsur pelengkap yang kedua ada ilmu administrasi keuangan. Kelompok pengetahuan dalam ilmu administrasi yang mempelajari segenap proses mengenai segi pembiayaan dan pengurusan uang dalam suatu usaha kerjasama. Suatu segi lain dari ilmu administrasi keuangan ialah pencatatan segenap pengeluaran biaya dalam usaha kerjasama tersebut. Yang ketiga, unsur pelengkap yang ketiga ada ilmu administrasi pembekalan, yaitu kelompok pengetahuan dalam ilmu administrasi yang mempelajari segenap proses penyelenggaraan mengenai kebutuhan, penyediaan, dan penggunaan alat, benda, tempat kerja, serta fasilitas lainnya dalam suatu usaha kerjasama. Pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penelitian dan penentuan kebutuhan perlengkapan kerja. Yang kedua ada standarisasi dan perincian benda-benda. Yang ketiga ada proses pengambilan perlengkapan kerja, yaitu dari penawaran, perundingan, pembuatan kontrak sampai pembayaran. Yang keempat ada proses pemakaian benda, yaitu dari permintaan sampai pengeluaran benda dari tempat simpanan. Yang kelima ada pencatatan dan pengurusan harta benda. Yang keenam ada teknik menyampaikan dan merawat perlengkapan kerja. Yang ketujuh ada prosedur penyingkiran alat perlengkapan yang sudah rusak dan tidak diperlukan lagi. Yang kedelapan ada pengurusan dan pemeliharaan gedung kantor. Dan yang terakhir ada pengurusan pengangkutan dan pendaratan. Unsur pelengkap yang keempat yaitu ilmu administrasi perkantoran, di mana kelompok pengetahuan dalam ilmu administrasi yang mempelajari segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlakukan dalam setiap usaha kerjasama. Pokok bahasannya sebagai berikut, yaitu ada pekerjaan perkantoran meliputi bentuk, jenis, dan perincian. Yang kedua ada sistem perkantoran. Yang ketiga ada organisasi perkantoran termasuk sekretariat. Yang keempat komunikasi perkantoran. Yang kelima laporan manajerial. Yang keenam administrasi kearsipan. Yang ketujuh kontrol perkantoran. Yang kedelapan efisien perkantoran. Unsur pelengkap yang terakhir yaitu ilmu administrasi humas, yaitu sekelompok pengetahuan dalam ilmu administrasi yang mempelajari segenap proses, metode, dan alat-alat yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk memelihara hubungan dan saling pengertian yang sebaik-baiknya dengan masyarakat sekelilingnya.
Dalam ilmu administrasi humas dibahas pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi dalam bidang kerjasama, ada asas-asas pekerjaan humas, ada alat-alat humas antara lain film, radio, pamflet, majalah, dan benda-benda cetakan atau bergambar. Yang keempat ada analisis pendapatan umum, dan yang terakhir ada penyiaran warta. Dari 3 kelompok unsur utama dan 5 kelompok unsur pelengkap dalam ilmu administrasi saling berkaitan satu sama lain. 8 unsur dari administrasi tersebut dapat saling tumpah tindih, sehingga 8 kelompok pengetahuan tersebut kadang kurang tegas batas-batasannya antara satu dan lainnya. Pembahasan terakhir mengenai filsafat administrasi versi Barat dan versi Indonesia. Filsafat administrasi versi Barat. Pemikiran tentang filsafat administrasi dipusatkan pada hakikat administrasi di bidang kenegaraan dan pemerintah. Dapat diketahui melalui pembahasan hakikat administrasi atau manajemen oleh pemikiran Barat seperti Galden, Cole, Georges, Sander Bernard, Henry Valle yang semata-mata menggali hakikat tetapi tidak dikaitkan dengan politik dan hukum. Perbedaan tersebut secara singkat di bawah ini. Yang pertama, para sarjana Inggris dan Amerika Serikat berpendapat bahwa politik mempelajari kekuasaan dalam sifatnya, asasnya, perkembangan, rangka, dan akibatnya. Sementara para ahli Jerman, ilmu politik mempelajari negara sebagai gejala umum, hukum, tafsiran, yuridis, perundang-undangan dalam melaksanakan hukum. Administrasi Inggris dan Amerika mempelajari negara sebagai gejala kewenangan yang mencakup ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat. Sedangkan Eropa Barat mengapproach hal ini dalam sudut hukum dan perhubungan hukum dalam merealisasikan cita-cita lahirnya suatu negara hukum. Dalam abad ke-19 di Amerika Serikat lebih terjamin daripada Eropa Barat. Dengan ini politik sains lebih pesat berkembang sehingga administrasi law di Amerika Serikat lebih sempit daripada lapangan hukum administrasi di Eropa Barat. Di Amerika Serikat, pelaksanaan persoalan diusahakan dan dimasukkan untuk kebijakan dan sistem atau organisasi yang merupakan suatu ilmu yang disebut public administration. Sementara itu, di Eropa Barat, persoalan pemerintah dimasukkan untuk administrasi hukum yang lebih menekankan segi pelaksana hukum. Pandangan Donner mengenai Destur itu meliputi 2 bidang. Bidang yang pertama, bidang yang menentukan tujuan. Bidang yang kedua adalah bidang yang merealisasikan tujuan atas tugas yang telah ditentukan oleh bidang yang pertama. Filsafat administrasi versi Indonesia. Jadi, sistem administrasi di Indonesia adalah warisan dari pemerintahan penjajahan Belanda. Perkembangannya diuraikan dalam UNESCO melalui Contemporary Politics Science 1950. Dalam UNESCO dinyatakan adanya konservatif tertentu yang merupakan penghalang perkembangan political science di Belanda. Keadaan dan sistem administrasi merupakan warisan yang masih ada di Indonesia sebelum dimasukkannya sistem administration. Mengingat hal-hal berikut, proses perkembangan persoalan yang dihadapi di Amerika Serikat dan Inggris mempunyai sejarah yang sama seperti Indonesia. Asas-asas tujuan negara kita adalah Wohlfahrtsstaat. Di situ, hukum administrasi yang harus menampung seluruh aktivitas pemerintahan yang menimbulkan suatu net administrative force drifting yang sangat luas, berbelit-belit, dan juga ketinggalan dengan aktualitas yang ditimbulkan. Bahkan menyebabkan adanya birokrasi serta sentralisasi yang melampaui batas. Penggunaan sistem public administration yang tidak begitu terikat oleh peraturan-peraturan yang tersedia harus diikuti dan tidak boleh dikesampingkan. Hal ini merupakan suatu keharusan karena sistem ini, yang pertama, lebih cepat, supel, dan mendekati persoalan sebagai problem solving. Yang kedua, selalu aktual sesuai dengan aktivitas pemerintah. Yang ketiga, menimbulkan suatu administratif aparat yang efisien karena cara pendekatannya seperti pendekatan-pendekatan persoalan dalam ekonomi perusahaan. Dalam hubungan ini, perlu diteliti sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pegawai negeri yang sangat luas karena susunan kepegawaian atau formasi, termasuk tata susunan kepangkatan dan tata jabatan, serta susunan organisasi hierarkis dan susunan organisasi fungsional, yang semua harus didasarkan atas tugas dan lapangan kerja badan-badan pemerintahan yang bersangkutan sebagaimana yang dicita-citakan. Yang kedua, ada pendidikan khusus atau schooling and higher schooling. Perlu mendapat perhatian sebagaimana semestinya. Filsafat administrasi tidak berdiri otonom jika dipelajari filsafat nilainya, baik
baik aksiologis maupun yang etis, baik yang mengenai terminal value maupun instrumental value-nya. Maka mempelajari filsafat administrasi secara aksiologis dan etis tidak lepas dari pertama, filsafat politik, kedua, filsafat hukum, yang ketiga, filsafat tertentu. Di Indonesia terdapat filsafat Pancasila. Karena administrasi adalah pelaksanaan politik dalam suatu negara, karena administrasi atau negara pelaksanaan hukum suatu negara, dan karena administrasi adalah pelaksanaan utama filsafat negara itu. Sekian dari kami. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.